Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. Satuan Tugas Satgas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual PPKS Universitas Mataram Unrap mengajukan sanksi administrasi terhadap oknum dosen Fakultas Pertanian diduga pelaku kekerasan seksual. Adapun pengajuan pemberitahuan sanksi ditujukan ke Badan Kepegawaian Nasional BKN dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Robi Firmansyah, wartawan Tribun Lombok. Rekan Robi, silakan laporan lebih lengkapnya. Ya, terima kasih Justina dan juga Tribuners. Pada hari Jumat kemarin, tepatnya tanggal 21 Juni 2024, Satuan Tugas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Universitas Mataram menggelar konferensi pers hasil penanganan kekerasan seksual terhadap tiga mahasiswa Fakultas Pertanian yang diduga dilakukan oleh oknum dosen berinisial AW. Laporan terhadap dugaan kekerasan seksual tersebut disampaikan tiga mahasiswa UNRAM tersebut pada pertengahan Mei lalu. Setelah melakukan proses pemeriksaan baik para korban maupun terduga pelaku, akhirnya Satgas PPKS mengajukan usulan pemberhentian terhadap oknum dosen berinisial AW tersebut. Sebelumnya AW oleh Satgas PPKS diberhentikan untuk sementara guna kepentingan pemeriksaan. Namun setelah pemeriksaan tersebut berlangsung, AW juga mengakui bahwa peristiwa pencabulan tersebut benar dilakukannya. Peristiwa tersebut dilakukan AW setelah melakukan proses investigasi yang cukup lama. Satgas PPKS menemukan fakta bahwa AW melakukan aksi bejatnya tersebut sejak 2010 lalu. Bahkan ada sejumlah alumni dari Universitas Mataram yang mengaku menjadi korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh oknum dosen tersebut. Selain mencabuli mahasiswanya, AW juga diduga melakukan tindak pidana kekerasan seksual tersebut terhadap sesama dosennya. Modus yang dijalankan oleh AW untuk bisa melakukan tindak pidana kekerasan seksual tersebut dengan modus bimbingan skripsi. Setiap mahasiswa yang dibimbingnya, mahasiswa tersebut diminta untuk masuk ke dalam ruangan tempat ia singgah. Kemudian di sanalah AW menjalankan aksi bejatnya tersebut. Selain itu, namun AW selama ini tidak sampai menyetubuhi dari para mahasiswa tersebut. Satgas menduga bahwa tidak hanya 3 orang mahasiswa saja yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh AW tersebut, melainkan ada banyak mahasiswa. Namun baru 3 mahasiswa yang mereka terima laporannya. Dari ketiga mahasiswa tersebut, hanya 1 mahasiswa yang membutuhkan pendampingan psikologi, sementara 2 mahasiswa lainnya tidak membutuhkan pendampingan psikologi. Mahasiswa tersebut juga Ketua Satgas PPKS Universitas Mataram, Joko Jumadi, mengatakan bahwa ketiga mahasiswa tersebut enggan melaporkan peristiwa kekerasan seksual tersebut kepada polisi. Alasannya karena menurut pengakuan mahasiswa tersebut kepada Joko, mereka takut jika nantinya keluarganya mengetahui jika mereka menjadi korban kekerasan seksual. Alasan lainnya bahwa mahasiswa itu takut jika proses hukum nantinya akan membongkar identitas dari ketiga mahasiswa tersebut. Joko berharap tidak hanya 3 mahasiswa yang berani melaporkan peristiwa tersebut, namun juga mahasiswa-mahasiswa lainnya yang sampai saat ini masih menjadi korban kekerasan seksual yang tidak hanya dilakukan oleh AW, namun juga dosen-dosen lainnya. Satgas PPKS juga menyarankan agar Universitas Mataram melakukan pembenahan baik terhadap fisik bangunan ruang dosen, bahwa agar ruang dosen tersebut tidak dibuat tersekat-sekat kemudian tertutup. Namun ruang dosen dibuat terbuka. Selain itu juga Satgas PPKS menyarankan agar setiap lorong maupun ruangan di Universitas Mataram tersedia CCTV guna pengawasan terhadap aktivitas mahasiswa maupun juga dari dosen. Tidak hanya itu,
Satgas juga menyarankan agar mahasiswa tidak diperkenankan melakukan bimbingan skripsi di luar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian Justina dan juga Tribuners laporan yang dapat saya sampaikan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Robi Firmansyah, wartawan Tribun Lombok atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Joko Jumadi, Ketua Satgas PPKS Unrap. Jadi pertama ini proses administrasi yang ada di Satgas ya. Jadi ini masih sanksi internal Satgas, sanksi secara administratif karena dia berstatus sebagai tenaga pendidik di Unrap. Nah, proses hukumnya kami masih meminta korban untuk menyampaikan laporan ke polisi. Ini yang kita lagi dorong. Saya juga gregetan juga maunya ya ini prosesnya tidak hanya proses Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.